berjalan-jalan di pematang sawah sambil menjinjing tahu bawaannya, terpleset, pum, jatuh. Bapak itu berkata, ya walaupun hari ini rugi, hari ini nampaknya tahu jualan saya tidak laku, tapi terpujilah Tuhan. Saudaraku, bagaimana kisah selanjutnya? Kisah asli dari WA Group penjual makanan atau menjual tahu. Saat dia mau pergi ke kota, dia ketinggalan mobil. Ketika ia mau menjual keliling kampung, kemudian menawarkan dagangannya, tidak satupun yang laku dan dia sedih. Namun dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Katanya, terima kasih Tuhan untuk rezeki yang tertunda hari ini. Ia pulang lewat jalan pintas, pematang sawah. Ia tergelincir dan jatuh. Barang dagangannya tumpah dan ia berkata, terima kasih Tuhan, walaupun sudah tidak bisa terjual, ini masih bisa untuk makanan ternak. Tak berapa lama, ada seorang yang pakai motor mencari dengan agak terburu-buru. Karena tidak konsentrasi, hampir ia menabrak bapak tadi yang membawa tahu tadi. Ternyata bapak itu membawa makanan ternak. Karena itu ia membeli semua tahu untuk makanan ternak itu. Dan bapak yang punya tahu itu berkata, terpujilah Tuhan, semuanya sudah terbeli dengan baik. Bapak itu berkata, Tuhan menyediakan rezeki untukku hari ini. Saudaraku, Tuhan memang menyediakan, namun kita harus berusaha, kita harus mencari, kita harus mengetuk, kita harus mengupayakan. Di dalam melakukan itu kita perlu mental pejuang, mental yang kuat. Tidak perlu malu, tidak boleh menyerah, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kisah dari kitab Kejadian, Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak untuk menyediakan korban bakaran. Ia taat dan membawa anaknya ke Gunung Moria. Saat mau menyembelih Ishak, malaikat Tuhan berkata, stop. Jangan kau apa-apakan anakmu itu. Aku tahu sekarang bahwa kamu taat kepadaku. Ia pun segera melepaskan Ishak. Kemudian Abraham mendengar ada suara mbek. Ia pun menoleh dan ternyata ada domba atau ada kambing yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Diambilnya kambing itu dan dijadikannya korban bakaran kepada Tuhan, dan Abraham menamakan tempat itu Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kejadian pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Saudaraku, arti ataupun makna dari Jehovah Jireh, Tuhan ada di sini menyediakan. Yehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Yehovah Nisi, Tuhan panjiku. Yehovah Mekadesem, Tuhan yang menyucikan. Yehovah Salom, Tuhan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, apa arti sebuah nama? Nama adalah suatu lambang, nama adalah identitas pribadi seseorang. Tidak dapat diterjemahkan, ya, tetapi nama mengandung makna. Baik berupa doa, berupa harapan, nama juga menyatakan, menjelaskan suatu pribadi, bahkan menyatakan sifat, menyatakan karakter seseorang sesuai dengan nama tersebut. Saudaraku, Jehovah Jireh bagi kita, Allah menyiapkan segala sesuatu keperluan bagi kita. Ia menyiapkan ruang dan tempat
ada bumi, ada langit. Ia menyediakan segala keperluan kita secara umum berupa cahaya matahari terang, udara, air, berbagai-bagai tumbuhan, tanaman, buah-buahan. Ia menyediakan jodoh bagi kita masing-masing. Ia menyediakan segala keperluan bagi kita. Ayo, saudara-saudara, Ia menyediakan juga pekerjaan bagi kita. Seperti halnya Tuhan menyediakan pekerjaan bagi Adam dan Hawa di Taman Eden untuk menjaga, merawat, bahkan memberi nama kepada binatang-binatang. Tuhan juga menyediakan, Dia juga memberi kesempatan, skill kepada kita masing-masing. God is Almighty. He is El Shaddai. He is El Olam. He is El Gibor. He is El Nisi. He is El Roy. Adonai. Yehovah Jireh. For God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem I have big God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan, saya punya masalah yang besar. Tapi kamu bisa katakan, hai masalah, saya memiliki Allah yang maha besar. Oh rakyat Labora, berdoa dan bekerja, berusaha. Mari kita berbagi hidup ini, memberi. Menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat ini, saat Anda hidup ini, anak cucu Anda akan menuai. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Jika Anda dicela, diejek, dianiaya, doakan. Orang-orang Kristen yang kena aniaya, itu adalah salib kita. Kita doakan mereka. Kita prihatin, tetapi mari kita menyerahkan segala pengadilan kepada Tuhan yang maha benar dan maha adil. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Yang sakit disembuhkan, sehat. Yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Berusaha, minta, cari. Tuhan siapkan bagi kita semua. Haleluya. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti.